Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan penjelasan dari soal yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 menjelaskan bahwa pada rangkaian listrik bercabang, jumlah arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang, dan dirumuskan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sekarang bisa kita lihat, ini harus masuk I1, harus masuk I2, harus masuk I3, dan harus keluar I5, harus yang keluar I4. I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah di sini min. Apa artinya min? Karena dia keluar dari titik cabang. Ini titik cabang. Atau bisa kita buat jumlah arus yang masuk ke titik cabang I1 I2 tambah I3 sama dengan arus yang keluar dari titik cabang I4 ditambah I5. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 menjelaskan jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Untuk lebih jelas, kita coba kerjakan beberapa buah soal. Soal yang pertama berhubungan dengan hukum Kirchhoff 1. Pada titik P dari suatu rangkaian listrik ada 4 cabang, masing-masing arus I1 5 ampere, arus I2 4 ampere, arus I3 2 ampere. Arah masing-masing arus seperti pada gambar. Besar arus 4 adalah, sekarang kita lihat siapa yang masuk ke titik cabang. Yang masuk ke titik cabang adalah I1, yang masuk ke titik cabang adalah I2, sedangkan I3 dan I4 keluar dari titik cabang. Maka sesuai dengan pernyataan hukum Kirchhoff 1, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk adalah I1 dan I2. I1 ditambah I2, yang keluar adalah I3 dan I4. I1 nilainya 5 ampere, I2 nilainya 4 ampere, I3 2 ampere, dan berapakah arus yang keempat? Ini 9, 2 ditambah I4, maka nilai I4 sama dengan 9 kurang 2, 7 ampere. Nah, sekarang ada dua option, 7 ampere menuju P atau 7 ampere menjauhi P. Sedangkan di sini sudah kita lihat bahwa arus I4 ini keluar ya, dari titik P, berarti menjauhi P. Nilainya adalah C. Soal yang kedua, sekarang kita tentukan besar arus I1 ini. Ini bisa kita buat I1, ini I2, ini I3, ini I4. Sekarang kita lihat yang masuk ke titik cabang adalah I1 dan I, berarti sesuai dengan persamaan di awal, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I masuk, I ditambah I1 sama dengan yang keluar I2, I3, dan I4. I ditambah I1 nilainya 5 ampere, I2 2 ampere, I2 nilainya 3 ampere, ini 4 ampere, I4 2. 3 tambah 4 tambah 2, 7 tambah 2, 9, maka nilai I adalah 9 kurang 5. 4 ampere menuju ke titik cabang. Menuju titik cabang. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar arus yang ketiga, ini
yang masuk ke titik cabang adalah I yang keluar dari titik cabang ini, I1, I2, dan I3. Maka sesuai persamaan di awal, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk adalah I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I ini nilainya 12, I1 8, I2 3, yang ditanya adalah arus ketiga. 12 ditambah 11 ditambah I3. Maka nilai I3 sama dengan 12 dikurang 11. 1 ampere. D. Ini adalah soal yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff 2. Apa langkah pertama yang harus kita kerjakan? Pertama, kita beri label dulu. Beri label atau nama terhadap simbol listrik yang ada, simbol besar listrik. Seperti ini bisa kita buat ini R1, ini R2, ini R3, agar lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan. Ini bisa kita buat E1, ini E2. Yang kedua, kita beri arah loop. Arah loop ini terserah kita gambar. Bisa arahnya searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Kalau kita buat searah jarum jam ini, maka langkah ketiga yang harus dilakukan adalah kita usahakan menyamakan dengan arah arus. Dari arah arus listrik. Usahakan arus listrik searah dengan arah loop agar I ini nilainya positif. Maka karena arah loop sudah kita buat searah jam-jam, maka kita buat arah I ke sini. Sama. Ini I. Arus yang bergerak dalam rangkaian. Ini I. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita kerjakan lagi? Kita langsung masuk ke persamaan. Sigma E ini kurang sigma IR sama dengan 0. Siapakah sigma E ini? Yang ada tanda 3 volt dan 6 volt ini. Artinya sumber tegangan. Apa syaratnya? Jika loop tadi bertemu dulu dengan kutub positif, loop tadi ya, ini loop dengan kutub positif, maka nilai E nya akan positif. Jika loop tadi, arah loop ini ya, bertemu dengan kutub negatif, maka nilai E akan bernilai negatif. Sekarang kita lihat. Kita mulai dari sini dulu. Ya, kita mulai dari sini dulu. Sebenarnya terserah di mana saja mau kita mulai. Itu lebih mudah. Kita mulai di sini dulu. Ya, kita ikuti arah loop. Arah loop ini
Nah, dia bertemu dengan kutub positif E2, maka nilai E2 akan positif. Kemudian dia bergerak lagi arah loopnya dan bertemu kutub negatif E1, maka nilainya min. T kurang I. I ini nilainya positif ya, di sini positif ini. Kenapa positif? Karena kita buat arah arus searah dengan arah loop. Kalau kita buat berlawanan, maka di sini akan ada tanda min. Ya. R-nya siapa? R1, R2 tambah R3 sama dengan 0. Nilai E2 6, E1 3, I R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 2 ohm. 3 ini 2 tambah 4 tambah 2 8, berarti 8I sama dengan 0. Ini kalau kita pindahkan 3 sama dengan 8I, maka 8I sama dengan 3. I sama dengan 3 per 8 ampere. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini caranya juga sama. Apa yang harus kita kerjakan dulu? Kita buat arah loop. Supaya mudah, kita buat searah jarum jam. Harusnya kita buat juga searah dengan arah loop. Ini I, ini I, ini I, ini I, ini I. Bila hambatan dalam sumber tegangan masing-masing 0,5 R. Nah, sekarang ini lagi kita beri penanda. Ini R1, ini R2, ini E1, kemudian ada hambatan dalam, maka di sini ada R1 0,5 ohm, di sini juga ada E2 9 volt dan ada R2 nilainya 0,5 ohm. Besar kod arus yang melalui rangkaian adalah, sekarang kita mulai dari persamaan sigma E dikurang sigma IR sama dengan 0. Sekarang kita tentukan nilai sigma E dulu. Arah loop bergerak, dia menemui kutub positif dari E2, maka nilai E2 akan bernilai positif. Arah loop bergerak dan bertemu dengan kutub negatif E1, maka nilai E1 bernilai minus. D kurang I. R ini siapa? Kita tulis semua yang ada R ini di sini semuanya. R1 ditambah R2 ditambah R1 ditambah R2. Ini hambatan yang 2 ohm, R2 hambatan yang 3 ohm, R1 ini hambatan dalam sumber tegangan ini, karena di dalam sumber tegangan itu juga punya hambatan dalam, sama dengan 0. Kita masukkan angkanya. E2 nilainya 9, E1 nilainya 18, I R1 2, R2 3, R1 nilai 0,5, R2 juga nilainya 0,5. 9 dikurang 18 min 9 dikurang I. 2 tambah 3 5, 0,5 tambah 0,5 1, berarti 5 tambah 1 6 tambah dengan 0. Sekarang kita pindahkan yang ini, min 9 sama dengan 6i, atau 6i sama dengan min 9, maka nilai i sama dengan min 9 per 6, min 3 per 2, atau min 1,5 ampere. Nah, sekarang ada hal yang ingin dijelaskan. Apa maksud tanda min ini? Maksudnya adalah
arah arus yang sebenarnya kebalikan dari arah arus yang dimisalkan. Jadi kalau kita buat arah arus ini searah jarum jam, maka arah arus yang sebenarnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita buat lagi gambarnya di sini, maaf gambarnya agak kurang rapi ini. Ya, kalau di atas kita buat arahnya searah jarum jam, sedangkan dari hasil didapatkan tanda minus, maka arah arus yang sebenarnya itu adalah bergerak berlawanan arah jarum jam, seperti ini. Ini arah arus sebenarnya. Jadi tidak ada masalah ketika kita mendapatkan hasil dalam tanda minus. Soal selanjutnya. Ini. Langkah pertama kita tentukan dulu siapa label-label ini agar memudahkan dalam perhitungan. Ini E1, ini E2, ini E3. Kita buat loop searah jarum jam, kita buat juga arus yang searah dengan arah loop. Langkah selanjutnya kita buat persamaan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sekarang kita lihat arah loop bergerak ke arah E3 positif, kemudian menuju kutub negatif E2, berarti kurang E2 bergerak menuju kutub negatif E1, kurang E1. Maaf, ini bukan tambah ya, ini kurang. Kurang I di sini R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Nilai E3 3 volt, 3 volt, ini 6 volt. Kurang I dalam kurung R1 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Ini kalau kita lanjutkan ini habis, tinggal min 6. Kurang I. Ini 6, maka min 6 sama dengan 6i, maka i sama dengan min 6 bagi 6. Nah, hasilnya sama dengan soal yang sebelumnya. Hasil yang didapat adalah tanda minus di depan, maka arah arus yang sebenarnya adalah ke sana, berlawanan dengan arah jarum jam. Soal selanjutnya. Ini masih sama. Ini perlu penyelesaian yang cukup lama. Nanti akan Bapak buat dalam video yang selanjutnya. Hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian, dimana di sini ada loop 1 ini dan loop 2. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.